Ketika kota sibuk memodernisasinya, yang usang dan merintangi harus rela menepi. Salah satunya bangunan-bangunan tua dan atau bersejarah. Nyaris tak terhitung lagi jumlah bangunan tua dan atau bersejarah yang sudah musnah. Bangunan yang tersisa terus terancam, baik karena faktor alam maupun ulah manusia. Di Bandung misalnya, masih mudah ditemukan bangunan tua tak terawat atau terlantar. Tak sulit juga mengidentifikasi bangunan yang bentuknya sudah berubah. Fenomena yang sama juga mudah ditemukan di Jakarta maupun Surabaya. Berita baiknya, sebagian bangunan tua yang tersisa masih bisa bertahan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi landmark di kota masing-masing. Akankah bangunan-bangunan tua yang masih ada saat ini masih bisa bertahan dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Kita mengenal heritage itu sebagai sebuah bentuk begitu warisan kelihatannya ya, karena itu dianggap sebagai suatu aset yang diturunkan dari generasi masa lalu ke generasi sekarang untuk dipelihara, dilindungi, yang kemudian akan diteruskan lagi ke generasi yang akan datang. Heritage itu adalah warisan, khususnya yang dari dalam bentuk kebendaan. Misalnya bangunan, baik itu bangunan yang bersejarah atau bangunan merupakan satu karya budaya. Dalam hal ini yang sering kita ceritakan mengenai heritage adalah bangunan-bangunan ataupun tinggalan-tinggalan bersejarah dari masa lalu. Itu yang kita sebut sebagai heritage sekarang. Yang menjadi ikon barangkali di kota Bandung ini, yang dikenal oleh orang banyak, itu pasti kan Gedung Sate di kota Bandung itu, ya. Gedung Sate sebagai kantor gubernur kan di situ. Kemudian ada juga bangunan pendidikan, misalnya ITB dan lain sebagainya. Saya kira itu aset-aset yang bisa kita lihat. Kemudian juga misalnya Hotel Majapahit. Jadi Hotel Majapahit itu merupakan satu lambang dari harga diri masyarakat dan bangsa Indonesia di Surabaya. Karena apa? Pada tanggal 19 September itu orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru, kemudian oleh rakyat Surabaya itu diturunkan dan disebut sehingga tinggal merah putihnya. Sehingga ini menimbulkan pride atau rasa bangga pada rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di dalam pengertian kita ya, heritage yang kita sebutkan itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang kita sebut sebagai monumen, artinya living monument, monumen yang masih hidup, yang masih dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan, difungsikan oleh manusia, dan monumen-monumen yang sudah menjadi tinggalan yang mati, begitu ya. Tetapi itu berharga sekali, begitu. Nah, yang masih dihuni itu yang termasuk dalam living monument, yaitu bangunan-bangunan arsitektur, begitu ya, yang dimana manusia berkegiatan di dalamnya. Sehingga keberadaannya itu tentu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan harus kita anggap itu sebagai sebuah aset, bukan sebagai sebuah sampah, begitu, bukan sebagai sampah. Jadi kita harus bisa melihat mana yang penting, mana yang tidak penting dari aset-aset peninggalan itu. Ya, kadang-kadang kita kan karena kebutuhan ekonomi lalu ada bagian yang dikorbankan misalnya. Jadi banyak orang mengatakan bahwa pelestarian ini itu bertentangan sekali dengan pengembangan kota. Padahal sebetulnya tidak harus begitu. Itu bisa diselaraskan bagaimana kita melindungi bangunan-bangunan cagar budaya dan juga mengembangkan ekonomi secara bersama-sama, begitu.
Ketika bangunan tua yang dibongkar dan dialihkan menjadi bangunan baru, kerap muncul polemik. Yang pro selalu berargumen, gedung tua tersebut tidak tergolong bangunan bersejarah yang harus dilestarikan. Sebaliknya yang kontra beranggapan sebaliknya. Polemik tidak berkepanjangan karena masing-masing pihak kerap memakai rujukan yang berbeda. Kalau kita kaitkan dengan adanya undang-undang tentang cagar budaya, batasannya adalah tinggalan-tinggalan yang berumur minimal 50 tahun. Artinya yang berumur 50 tahun lebih itu sudah dapat dikategorikan ke dalam heritage yang perlu kita lindungi. Walaupun toh di nantinya barangkali melalui berbagai seleksi begitu, itu tidak semua yang berumur 50 tahun itu masuk di dalam cagar budaya. Kalau semua dimasukkan ke dalam cagar budaya, tentu kota kita ini akan penuh dengan bangunan-bangunan yang lama begitu ya. Sedangkan kota kita kan harus bergerak secara dinamis, baik secara fisik maupun secara non fisik begitu. Jika mengacu pada aturan yang berlaku, sejatinya sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang mengatur tentang benda cagar budaya. Menurut undang-undang ini, tidak semua bangunan tua otomatis merupakan benda cagar budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, benda cagar budaya tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti bangunan atau taman. Sebuah benda tidak bergerak juga digolongkan sebagai benda cagar budaya jika memenuhi kriteria yang berlaku. Sebuah bangunan baru digolongkan sebagai benda cagar budaya jika memenuhi 5 kriteria. Umur bangunan sekurangnya 50 tahun, memiliki nilai arsitektur yakni mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya yang sekurang-kurangnya 50 tahun. Mempunyai nilai penting bagi sejarah, mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, mempunyai nilai penting bagi kebudayaan. Meski demikian, Undang-Undang Cagar Budaya memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk menentukan kriteria yang cocok dengan kondisi dan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tak mengherankan jika kriteria yang ditetapkan di Kota Bandung, Jakarta, Surabaya umpamanya tidak akan pernah sama. Sebagai ilustrasi, benda cagar budaya di Kota Bandung lebih didominasi bangunan-bangunan yang memiliki gaya arsitektur tertentu pada masanya. Sementara di Surabaya, benda cagar budaya lebih banyak mewakili aspek sejarah. Yang dimaksud dengan heritage adalah warisan dari bangunan masa lalu, ya, yang sekarang kemudian diabadikan dalam wujud cagar budaya. Yang pertama adalah bangunan yang di dalamnya dulu pernah terjadi satu peristiwa sejarah yang penting. Misalnya di lokasi kita ini dulu adalah gedung Ratwan Justisi, kemudian gedung KNPTI yang berhasil direbut oleh arek-arek Surabaya di dalam pertempuran tanggal 1 atau 2 Oktober. Kemudian pada pertempuran pada tanggal 10 November ini menjadi medan pertemuan arek Surabaya. Kemudian yang kedua adalah satu bangunan yang arsitekturnya itu mewakili satu gaya atau aliran tertentu pada satu periode. Yang sekarang masih ada yaitu gedung Negara Gerahadi. Itu dibangun pada tahun 1796 mewakili gaya kolonial. Yang ketiga adalah kawasan atau situs yang dulu di tempat itu mengandung atau pernah terjadi peristiwa sejarah. Misalnya Jalan Tunjungan. Jadi Jalan Tunjungan itu karena apa? Karena ia mewakili sejarah Surabaya yang pada akhir abad 19 dan awal 20 itu Surabaya menapaki sebagai satu kota yang terbesar baik dalam industri maupun perdagangan, dengan pusatnya itu adalah Tunjungan. Yang keempat adalah
kekayaan atau barang kuno yang ada di bawah air yang punya nilai sejarah dan ekonomi yang tinggi. Pertama-tama kita memang merasa prihatin karena banyak sekali bangunan-bangunan yang hilang tanpa ada dokumentasi. Hilang begitu saja. Itu kan bisa memutuskan mata rantai sejarah sebetulnya. Dilihat dari ilmu pengetahuan itu bagaimana kita bisa melihat perkembangan gaya arsitektur misalnya. Lalu menjadi terputus karena salah satu mata rantai itu hilang. Oleh karena itu Bandung Heritage yang didirikan pada tahun 1987 itu berusaha untuk membuat inventarisasi dan dokumentasi bangunan-bangunan yang masih selamat, masih ada di sini begitu. Nah, dari hasil inventarisasi itu sebelum ada inisiatif dari pemerintah untuk membuat sebuah perda begitu, kita sudah mengumpulkan kira-kira 400-an bangunan. Nah, kemudian alhamdulillah di sini ada Disbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi leading sector untuk memerdakan bangunan-bangunan tersebut agar supaya dia bisa dilindungi secara hukum. Sehingga kalau ada pembongkaran atau pengrusakan itu sudah bisa dikendalikan begitu ya, karena tentu ada sanksinya bagi yang membongkar atau menghilangkan bangunan-bangunan tersebut. Nah, sampai saat ini tentu upaya yang kita lakukan itu sedikit demi sedikit kita harus berpuas hati walaupun keberhasilan ini kecil, tetapi itu berarti sekali. Karena dari kecil kalau sering bisa menjadi besar begitu. Nah, dan sekarang kelihatannya dengan adanya perda, adanya perwal, itu masyarakat sudah mulai mengetahui dan membuka mata mereka bahwa bangunan-bangunan ini tuh bisa dimanfaatkan dan dia adalah menjadi aset. Karena dengan kita memanfaatkan bangunan ini, itu sebetulnya bisa berhemat kita. Bisa berhemat dari sisi membangun, karena membangun itu kan mahal sekali. Dengan memanfaatkan apa yang kita punya, dengan cara kalau kita pakai istilah yang umum adalah daur ulang bangunan, maka kita akan banyak sekali menghemat sumber-sumber alam yang sebenarnya harus kita jaga. Nah, sifat orang Indonesia kan bisa membangun, tidak bisa memelihara, biasanya begitu. Kota Bandung termasuk dari sedikit kota yang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur pengelolaan bangunan yang digolongkan sebagai benda cagar budaya. Dalam Perda nomor 19 tahun 2010, pemerintah Kota Bandung telah menetapkan 99 bangunan yang tersebar di 6 kawasan sebagai benda cagar budaya golongan A. Sebuah bangunan digolongkan sebagai bangunan golongan A jika sekurang-kurangnya memenuhi 4 kriteria. Sementara bangunan yang termasuk golongan B dan C jika masing-masing memenuhi 3 kriteria dan 2 kriteria. Yang A tentu saja itu yang penting sekali. Dilihat dari 5 kriteria yang kita pakai di sini. 5 kriteria ini juga itu diturunkan sebetulnya dari undang-undang. Nah, dari situ tentu saja karena bangunan ini merupakan sebuah wadah tempat manusia berkegiatan, di mana kebutuhan manusia itu senantiasa berkembang, berubah sesuai dengan waktu. Oleh karena itu wadah pun juga tidak bisa diam begitu. Dia masih diperbolehkan berubah
sejauh perubahan itu tetap mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh konservasi, prinsip-prinsip konservasi begitu. Ada yang boleh berubah sedikit, ada yang boleh berubah banyak, sejauh tidak mengubah karakter dari bangunan itu. Meski begitu, masih ada kritik yang terlontar. Pasalnya, daftar bangunan golongan A tersebut dinilai tidak mencakup banyak bangunan lain yang sebenarnya memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah pemandian di daerah Cihamplas yang kini sedang dibangun menjadi apartemen. Kolam renang Cihamplas sebetulnya itu kan termasuk, menurut kami dari Bandung Heritage, itu termasuk cagar budaya kelas A. Karena itu adalah pemandian pertama dan terbesar dulu di Asia Tenggara, di mana itu dipakai untuk melatih perenang-perenang yang hebat ketika zaman Belanda begitu. Nah, hilangnya itu karena kabarnya di situ akan dibangun apartemen. Apartemen saya nggak tahu apakah rumah susun atau apartemen, karena konotasinya kan kalau apartemen itu mewah, kalau rumah susun itu menengah ke bawah begitu ya. Nah, menurut kabar katanya akan dibangun kembali setelah dihancurkan gitu, akan dibangun kembali. Tapi keaslian kan pasti hilang. Karena dibangun kembali itu pasti kan dengan menggunakan material baru, kemudian teknologi baru begitu ya, teknologi pengairan dan sebagainya. Padahal waktu zaman dulu itu kolam renang dibangun, airnya itu diisi dari mata air yang dulu banyak sekali keluar di situ, begitu. Nah, itu kan suatu keunikan juga. Ada patungnya waktu itu yang mengeluarkan airnya gitu dari mata air ke kolam renang itu, begitu. Yang lainnya yang hilang, begitu ya, yang hilang. Banyak bangunan-bangunan yang bagus-bagus. Itu misalnya yang sekarang jadi Hotel Hyatt di Jalan Aceh Sumatera, perempatan di situ. Itu dulu bekas kantor perkebunan teh pertama di Bandung di sini. Tapi yang terlantar banyak nih, yang saya juga khawatir. Barangkali nanti dia juga akan hilang begitu. Karena ada ini kepemilikan. Nah, ini juga kita sayangkan begitu. Sekarang bangunan-bangunan itu terlantar dan apa nasib di kemudian hari? Itu yang kita khawatirkan gitu ya. Harus dimonitor terus. Iya, tinggal bangunan tua yang tinggal kenangan, misalnya aja yaitu Hotel Majapahit, kemudian juga Gedung Gerahadi. Yang sekarang gedungnya sudah tidak ada, misalnya adalah dulu pasar besar atau pasar gede, sekarang pasarnya sudah tidak ada, ganti dengan gedung Bapeprom di Jawa Timur. Nah, tentu hal-hal ini tuh harus menjadi perhatian kita sekarang. Pengamat dan penggiat pelestarian bangunan tua umumnya mengapresiasikan keberadaan undang-undang Perda yang mengatur tentang pengelolaan benda cagar budaya. Menurut mereka, perbedaan peraturan ini sekurang-kurangnya bisa menahan laju musnahnya bangunan-bangunan tua yang saat ini masih ada, baik bangunan yang terawat maupun tidak terawat. Iya, yang sekarang yang saya alami sendiri di Surabaya itu sudah cukup optimal meskipun belum memuaskan. Jadi untuk melestarikan, melindungi dari kawasan bangunan itu kita dilakukan dengan baik, tetapi untuk memberikan insentif baru dimulai. Nah, di dalam rangka menimbulkan dan memelihara patriotisme dan nasionalisme, sudah bareng pemerintah untuk memberikan pendidikan pada generasi muda harus merawat, kemudian juga harus memberikan perlindungan pada peninggalan-peninggalan bersejarah itu. Meski demikian, penetapan bangunan dalam daftar benda cagar budaya di sebuah kota dinilai masih kurang memuaskan. Selain kurang transparan, juga kurang partisipatif. Akibatnya, kerap muncul berbagai informasi yang melahirkan berbagai dugaan tak sedap. Ini terjadi misalnya ketika sebuah bangunan yang sebenarnya disebut-sebut akan dimasukkan dalam daftar benda cagar budaya
tiba-tiba tidak tercantum. Bisa juga karena bangunan tersebut digolongkan lebih rendah dari yang seharusnya. Berbeda dengan golongan A, benda cagar budaya yang masuk golongan B dan C masih lebih leluasa diubah bentuknya dan atau diubah peruntukan. Selain itu, pengamat dan penggiat pelestarian bangunan tua juga mempersoalkan masih rendahnya pensosialisasian undang-undang maupun perda, baik kepada masyarakat maupun kepada pemilik bangunan. Terutama sekali menyangkut hak dan kewajiban perorangan yang memiliki bangunan yang masuk dalam daftar benda cagar budaya. Kurangnya sosialisasi menyebabkan pemilik bangunan merasa dirugikan atau terhambat. Terlebih pada saat yang sama, mereka kerap tak mendapatkan insentif. Misal saja terkait pajak bangunan yang biasanya sangat tinggi karena umumnya berlokasi di kawasan kelas 1 di kota tersebut. Pelestarian bangunan-bangunan tua sejatinya tak sekedar untuk memelihara warisan dari masa silam. Dengan pelestarian yang benar, kegiatan ini bisa mendatangkan manfaat ekonomi, baik dalam kepastiannya sebagai objek wisata, maupun dari pemanfaatan bangunan tersebut untuk berbagai kegiatan masyarakat. Modal awal pelestarian bangunan tua sudah ada, yakni undang-undang dan peraturan daerah yang mendukungnya. Sayangnya, belum semua kota memiliki peraturan daerah ini. Nah, sudahkah kota Anda memiliki perda yang mengatur tentang perlindungan terhadap benda